warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Kami dari kelompok 6. perkenalkan saya Fajar Jafar, Saya Miranti Muha. saya Nurasana Mangalo, saya Kari Paskoa. Saya Sandi Taib. Oke baik, saya Oke baik, saya sebagai moderator yang Oke baik, saya sebagai moderator yang akan membuka presentasi kali ini. Kira serius kita ke muka. A few moments later. Oke baik, saya sebagai moderator yang akan membuka presentasi kali ini. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pertanyaannya, di sini terdapat orientasi masalah atau soal cerita. Jadi, Andi menabung di sebuah bank dengan setoran awal sebesar 5 juta rupiah. Bank tersebut memberikan bunga majemuk sebesar 8% per tahun. Andi menggunakan tabungan itu untuk membayar kuliah setelah beberapa tahun. Ia ingin mengetahui bagaimana perkembangan saldo tabungannya setiap tahun. Untuk masalahnya, bagaimana cara mengetahui saldo tabungan Andi dari tahun ke tahun, lalu konsep matematika apa yang dapat digunakan? Jadi untuk jawabannya, saldo tabungan bertambah dengan presentasi yang tetap, yaitu 8%. Karena pertambahannya selalu dikalikan dengan jumlah sebelumnya, maka saldo tabungan membentuk barisan geometri. Jadi konsep matematika yang digunakan yaitu adalah barisan dan deret geometri, khususnya barisan geometri, karena saldo tabungannya bertambah dengan rasio yang tetap setiap tahun. Baik, pada aktivitas 1 memahami konsep, perhatikan tabel berikut yang menunjukkan perkembangan saldo tabungan Andi. Nah, saya akan menjawab nomor 1, aktivitas 1. Tahun pertama itu 5 juta atau modal awal dikali 1 tambah 0,8 menghasilkan 5.400.000. Tahun kedua dia mendapatkan 5.400.000 dikali 1 tambah 0,8 menghasilkan 5.832.000. Tahun ketiga 5.832.000 dikali 1 tambah 0,8 menghasilkan 6.298.560. Baik, nomor 2 kegiatan 1, tentukan rasio pertumbuhan saldo setiap tahun. Baik, saya akan menjawab nomor 2 kegiatan 1, yaitu rumusnya rasio sama dengan 1 tambah I dimasukkan ke dalam rumus menjadi 1 tambah 8%. 8%-nya didesimalkan menjadi 0,8, yaitu 1,08. Dan nomor 3 kegiatan 1, jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri mengapa saldo tabungan tersebut membentuk barisan geometri. Jawaban nomor 3 kegiatan 1, saldo tabungan membentuk barisan geometri karena setiap tahun saldo dikalikan dengan rasio yang sama, yaitu 1,08 sehingga perbandingannya tetap. Soal pertama, modal awal sebuah tabungan adalah 2 juta dengan bunga majemuk 5% per tahun. Nah, tentukan saldo tabungan setelah 2 tahun. Nah, diketahui P sama dengan 2 juta atau modal awal, sedangkan R sama dengan 5%, jika didesimalkan yaitu menjadi 0,05. Penyelesaian A sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Sama dengan jika dimasukkan ke rumus P yaitu 2 juta kali 1 tambah 0,05 menghasilkan 1,05. 1,05 pangkat 2 yaitu menghasilkan 1,1025. Nah, 2 juta kali 1,1025 menghasilkan 2.205. Soal kedua, seseorang menabung yaitu 4 juta dengan bunga majemuk 10% per tahun. Soal pertama, tuliskan barisan geometri yang terbentuk dari saldo tabungan hingga tahun ketiga. Soal kedua, hitung saldo tabungan pada akhir tahun ketiga.
Nah, diketahui P sama dengan 4 juta atau modal awal sedangkan R sama dengan rasio. Jadi rasionya 10%, jika didesimalkan menjadi 0,10. Pada tahun pertama, 4 juta jika dimasukkan ke rumus 1 tambah 0,10. 1 tambah 0,10 menghasilkan 1,1, jadi 4 juta kali 1,1 menghasilkan 4.400.000. Tahun kedua, 4 juta 1 tambah 0,10 pangkat 2. 4 juta dikalikan 1 tambah 1 kali 21, 1,21 menghasilkan 4.840.000. Tahun ketiga, 4 juta, begitu juga dengan ini, jika dimasukkan ke rumus 1 tambah 0,10 dipangkatkan 3 menghasilkan 1.331. Jadi 4 juta dikalikan dengan 1.331 menghasilkan 5.324. Jadi barisan geometri adalah di tahun pertama 4.400, di tahun kedua 4.840, di tahun ketiga 5.324, dan saldo tabungan pada akhir tahun ketiga adalah 5.324. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal dan jawaban nomor 3 di bagian aktivitas 2. Nah, soal cerita yaitu sebuah investasi awal sebesar 10 juta berkembang menjadi 14.641.000 dalam beberapa tahun dengan bunga majemuk 10%. Pertanyaan nomor 1, tentukan berapa lama investasi tersebut berlangsung. Soal nomor 2, jelaskan makna hasil perhitungan tersebut bagi pengambilan keputusan investasi. Jadi di sini saya akan menjawab soal nomor 3 bagian 1. Jadi A sama dengan T dikali 1 tambah I pangkat N. Jadi sama dengan 14.641.000. Modal awalnya sama dengan 10 juta dikalikan 1 tambah 0,1 dipangkatkan N. Jadi sama dengan 14.641.000 dibahagi dengan 10 juta dikalikan 1 tambah 0,1 pangkat N sama dengan 14641 sama dengan 1,1 pangkat N. Nah, di sini saya akan memakai rumus logaritma. Jadi, log dalam kurung 14641 sama dengan log 1,1 pangkat N. Nah, jadi dijumlahkan atau dibagi menjadi log 14641 sama dengan N-nya dipindah luas menjadi di depan, jadi N log dalam kurung 1,1. Nah, kita bagi menjadi log dalam kurung 14641 dibagi dengan log 1,1 sama dengan N. Menjadi 14641 dibagi 1,1 menjadi 4. Jadi N-nya yaitu 4. Oke, jawaban dari soal nomor 3 bagian 2 yaitu makna dari hasil perhitungan tersebut bagi pengambilan keputusan investasi, yaitu menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar modal awal berkembang menjadi jumlah tertentu sesuai target. Dan ini sangat penting karena membantu investor mengambil keputusan yang lebih rasional dan terencana, juga sesuai dengan tujuan keuangan di masa depan yang akan datang. Terkait refleksi individu hari ini, apa konsep utama yang saya pelajari? Jadi konsep utama yang saya pelajari yaitu terkait menerapkan barisan dan deret geometri pada beragam masalah bunga majemuk. Bagaimana konsep bunga majemuk bermanfaat dalam kehidupan nyata? Bunga majemuk bermanfaat untuk mengetahui perkembangan tabungan dari tahun ke tahun, sehingga kita bisa merencanakan keuangan dengan lebih baik. Rencana apa yang akan saya lakukan agar lebih memahami materi ini? Saya akan belajar atau melatih diri mengerjakan soal-soal lain
dan mencoba untuk menerapkan rumus ini pada kehidupan. Baik, saya akan membacakan refleksi saya. Pertanyaan yang pertama, apa konsep utama yang saya pelajari pada hari ini? Konsep utama yang saya pelajari pada hari ini yaitu mempelajari rumus bunga majemuk dan rumus rasio. Yang kedua, bagaimana konsep bunga majemuk bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Konsep majemuk bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat menabung. Yang ketiga, rencana apa yang akan saya lakukan agar lebih memahami materi ini? Yang akan saya lakukan agar lebih memahami materi ini yaitu lebih mempelajari rumus rasio dan rumus bunga majemuk. Oke, baik. Yang pertama, apa konsep utama yang saya pelajari hari ini? Konsep utama yang saya pelajari hari ini yaitu barisan dan deret geometri pada perhitungan bunga majemuk. Soal yang kedua, bagaimana konsep bunga majemuk bermanfaat dalam kehidupan nyata, yaitu dengan membantu menghitung tabungan dan investasi di bank. Soal yang ketiga, rencana apa yang akan saya lakukan agar lebih memahami materi ini, yaitu dengan mengerjakan lebih banyak latihan soal dan mempraktekannya pada simulasi tabungan. Refleksi pada nomor 1 yaitu apa konsep utama yang saya pelajari hari ini. Konsep utama yang saya pelajari yaitu menerapkan konsep barisan dan deret geometri pada masalah bunga majemuk. Dan nomor 2, bagaimana konsep bunga majemuk bermanfaat dalam kehidupan nyata. Jadi, konsep bunga majemuk bisa diterapkan dalam berbisnis seperti mengetahui berapa jumlah bunga dari investasi. Dan pada nomor 3, rencana apa yang akan saya lakukan agar lebih memahami materi ini. Nah, yang akan saya lakukan ke depannya yaitu saya akan melakukan latihan-latihan soal yang ada keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan materi ini.